Ya yang nggak bisa ya disemangati aja. Ayo Bu, di sini nggak ada susah benar. Ayo kita gerak bareng untuk sehat bareng. Nanti kalau dia udah merasa nyaman, dia pasti mengikuti. Dengan sendirinya pasti bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizka di podcast ISK. Nah, kali ini saya ditemani oleh Zinata. Hey. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nah, gimana kabarnya Zin? Alhamdulillah baik. Sibuk ngapain? Ya kalau saya sibuknya ya seperti ini, senam paling sama ngurus rumah tangga. Kelihatan, loh udah nikah. Oh sudah. Masa? Sudah. Masih cantik loh. Tapi umurnya berapa sih kalau boleh tahu? Aduh, malu saya. Saya sudah tua loh ya. Masa? Sudah. Ya, tapi ini seriusan ya, hampir sama. Insecure. Ya, emang mbaknya berapa? 20. Saya sekitar 30 lebih. Wah cantiknya. Tapi masih cantik banget. Nah, ya, alhamdulillah. Ngomongin tentang olahraga, kenapa kok milih Zumba? Sebenarnya nggak milih-milih sih saya. Semuanya itu, semua olahraga itu enak ya. Saya sebelum terjun ke Zumba ini sih, sebelumnya saya pernah ngajar juga. Dari dulu itu saya berawal dari aerobik. Iya, saya itu belajar aerobik mulai tahun 2006. Ya, saya mengajar aerobik. Terus setelah ada ilmu-ilmu baru, saya ikut ada pelatihan Zumba. Akhirnya saya ikut pelatihan Zumba juga. Jadi saya di sini juga bisa aerobik, bisa Zumba. Cuman di Zumba ini saya baru. Ambilnya baru di 2008. 2008. Iya, itu mulai sampai Zumba. Sekarang iya. Sebelum itu saya ngajarnya aerobik. Tapi sampai sekarang juga saya bisa aerobik juga. Tapi sekarang lebih fokus ke Zumba. Iya, lebih banyaknya saya sering ke Zumba. Jadi mungkin orang mengenal saya sekarang instruktur Zumba. Padahal saya sebenarnya juga bisa aerobik juga. Kenapa sih kok lebih fokus ke Zumba, nggak nerusin di aerobiknya aja? Bukannya berhenti ya Mbak, saya di itu. Saya masih kok sampai sekarang masih aerobik. Ya, jadi saya dua-duanya masih semuanya jalan, masih jalan. Iya. Makanya ya tetap cantik seger. Alhamdulillah. Sama kayak mbaknya. Makasih loh. Ya. Itu terus kenapa kalau panggilan di Zumba itu Zin? Oh iya. Instruktur Zumba itu ada sebutan khusus ya, namanya Zin. Zin itu Zumba Instruktur Network. Oh iya. Berarti itu kepanjangan. Iya. Oh alah. Jadi di Zumba itu kan semacam kayak jaringan gitu. Makanya Zumba Instruktur Network. Jadi instruktur Zumba itu jaringannya luas, nggak hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri. Karena ini juga berasal dari luar negeri juga kan. Dan lisensinya Zumba itu internasional. Jadi kita bisa melihat dia seorang instruktur Zumba atau tidak itu bisa dilihat dari lisensinya, ada nomor ID-nya. Dia punya nomor ID. Setiap instruktur Zumba pasti punya nomor ID. Ya, kalau dia tidak bisa menunjukkan nomor ID-nya, ya berarti dia bukan instruktur Zumba resmi gitu. Karena di Zumba itu kita bisa ngecek di zumba.com itu ya, nanti kita bisa memasukkan nomor lisensinya itu, nanti muncul namanya siapa, berasal dari daerah mana atau negara mana ada. Jadi kita semua internasional. Berarti langsung. Iya. Jaringannya juga langsung ke internasional, nggak hanya di Indonesia saja gitu ya, Zin. Nah, untuk ngomong-ngomong tentang lagu nih, setiap pertemuan kan pasti beda lagu. Iya. Itu kenapa sih? Beda lagu. Ya itu memang sudah ada aturannya sendiri dari Zumba ya. Jadi kalau setiap kita menyusun lagu sebelum mulai senam kan kita biasanya ngeset lagu. Itu ada pemanasannya, ada 3 lagu. Terus yang wajib ya maringgi, salsa, reggaeton, cumbia, itu yang pertama. Nanti selanjutnya itu bebas. Gitu. Ya 1 jam itu ada 16 sampai 17 track lagu dengan lagu yang berbeda dan koreo yang berbeda. Kalau ngomongin koreonya ini kan kalau Zumba kelihatannya kan susah. Iya. Itu gimana untuk melatih para peserta Zumba? Sebenarnya Zumba itu ya nggak susah, cuman belum terbiasa. Semua karena dulu kan kalau orang melihatnya kok terlalu cepat ya gerakannya ya, terlalu keras ya. Tapi sebenarnya Zumba itu enak
happy. Di sini tuh kita happy dulu, nggak harus bisa dulu. Zumba itu nggak ada salah benar. Yang penting kita bisa bergerak bareng, happy. Nanti kalau kita bisa happy, pasti untuk mengikutnya lebih mudah. Jadi kita dibuat relax dulu dengan lagu-lagu, dengan koreo-koreo yang asik. Nah nanti kalau dia bisa mengikuti, untuk mendapatkan manfaatnya itu lebih mudah. Gitu. Pernah nggak ngelatih, kan itu kan tim, ada salah satu orang yang susah untuk ngikutin gerakannya? Ada, setiap orang itu pasti ada, karena kan ya itu kembali lagi dari terbiasa dan tidak terbiasa. Ya yang nggak bisa ya disemangati aja, ayo Bu, di sini nggak ada susah benar, ayo kita gerak bareng untuk sehat bareng. Nanti kalau dia udah merasa nyaman, dia pasti mengikuti dengan sendirinya, pasti bisa. Kalau yang pertama pasti pada takut-takut, dia merasa tegang, jadi nggak bisa, wah takut salah, ini takut nggak bisa mengikuti. Dari situ, jadi dia nggak bisa. Tapi kalau dia sudah santai, happy, enjoy, pasti cepat mengikutinya. Jadi kita buat mereka nyaman dulu. Biasanya kalau yang pelatih Zumba itu berapa kali sih 1 minggu? Untuk kita yang untuk kita yang mau berlatih gitu loh. Oh gitu. Kalau untuk aturannya sih nggak ada sih, bebas. Cuman standarnya orang olahraga itu minimal seminggu itu 3 kali. Itu sudah cukup untuk berolahraga. Gimana Mbaknya, mau berapa kali seminggu? Wah, olahraga aja nggak pernah, apalagi 1 minggu 3 kali. Tips untuk senang berolahraga? Tips yang pertama itu niat kok Mbak. Niat. Ya, niat dulu. Kalau Mbaknya sudah berniat untuk sehat, pingin, pasti bisa. Tapi kalau niatnya sudah nggak ada, ya memang untuk jalan aja susah. Mau berangkat aja rasanya, aduh kok males ya. Bener nggak? Bener sekali. Itu kadang kan mau olahraga, baru olahraga mau ngikutin 1 kali, terus beat badan tuh rasanya capek banget gitu loh. Iya. Itu kenapa sih, Jin? Semua memang seperti itu. Jadi untuk pertama, pasti setelah selesai senam apapun, pasti mereka merasa badannya pegel-pegel. Karena apa? Mereka tidak terbiasa olahraga, jadi ototnya masih kaku. Terus dia dikasih gerakan, ya seperti kaget aja, tapi berikutnya pasti enak. Harus melewati berapa tahap itu? Biar paling enggak 1-2 kali sudah enakan kok. Masih 1-2 kali. Mungkin pertama masih agak sakit-sakit ya. Pertemuan berikutnya sudah mulai enak. Nanti ketiga udah nggak terbiasa, nggak sakit, biasa. Jadi kalau sekarang Zinata ini lebih biasa banget ya, nggak merasa capek, malah senang. Ya begitulah. Tapi namanya olahraga memang capek, tapi kalau kita menjalannya dengan happy ya nggak capek. Apa sih yang nggak capek Mbaknya tidur aja terus juga capek loh ya. Cuman kan tergantung kita menyikapinya. Tapi kalau kita happy, capek itu nggak terasa. Karena namanya manusia pasti capek, bukan robot loh Mbak. Sih, iya. Kadang itu orang-orang itu, alah ngapain sih olahraga gitu loh, capek, mau malah kita habis bekerja udah capek, masa ya mau tambah capek lagi. Kadang itu gitu loh Zin. Ya memang kebanyakan seperti itu. Karena mungkin kembali lagi ke pemikiran orang masing-masing. Ada juga loh Mbak, saya juga digituin. Lah Mbak, saya juga sudah olahraga setiap hari itu, nyapu, masak. Nah itu loh, kebanyakan pasti seperti itu. Padahal itu pemikiran yang salah. Jadi kalau namanya olahraga itu kita bergerak dengan aturan, irama, bergeraknya kanan kiri, ada aturannya. Kalau nyapu kan asal aja. Nyuci piring itu bukan olahraga. Irama. Itu cuma kegiatan saja. Tapi kalau olahraga itu ada durasi waktu, ada gerakan, ada aturannya, juga ada bergerak kanan kiri dengan dinamis kan. Nggak asal gerak. Di dalam Zumba sendiri itu kan ada irama. Apakah harus setiap irama itu harus menyesuaikan gerakan juga? Jadi begini Mbak, itulah uniknya di Zumba ya. Di Zumba ini setiap lagu kita ada gerakannya masing-masing. Dan gerakan itu kalau kita seorang instruktur resmi, kita dapat kiriman setiap bulannya. Jadi setiap satu lagu ada gerakannya sendiri, ada koreonya sendiri. Jadi setiap bulan kita dapat kiriman 20 video. Itu lagu dan koreo.
nanti bulan berikutnya kita dikirimi cuman lagu saja. Nah, itu mengasah kita untuk kreativitas kita untuk membuat koreo sendiri. Jadi 1 bulan dapat kiriman, koreo, bulan berikutnya cuma lagu aja. Jadi kita setiap bulan, setiap hari harus belajar memang. Jadi nggak membosankan. Itulah uniknya di Zumba. Jadi kita nggak bosan. Gitu. Lagu-lagu yang dipakai di dalam Zumba itu biasanya lagu dari mana? Lagunya itu kebanyakan lagu Latin ya. Jadi kita dapat kiriman aja dari Zumba. Berarti nggak bisa asal gitu ya. Misalkan lagu di Indonesia ada yang lagi trending gitu, terus kita pakai, bisa nggak? Bisa sih, tapi itu koreo sendiri. Ya, itu juga untuk selingan aja. Tapi kalau dari Zumbanya kita sudah ada lagu plus koreonya sebenarnya. Jadi kita kadang nggak perlu mikir juga sih kalau sudah dapat kiriman. Tapi di bulan berikutnya kita diasah untuk itu juga membuat koreo dengan dikirimi lagu aja. Gitu. Pernah nggak ada peserta Zumba yang request, Zien besok kita pakai lagu ini gimana gitu? Pernah? Ada. Kebanyakan memang ada yang seperti itu, Mbak, besok ini ya. Ini lagu ini. Oh, siap. Nah, itu kita diasah untuk membuat koreo. Iya. Diasah kemampuannya untuk membuat koreo. Berarti setiap nada, setiap lagu pasti gerakannya berbeda-beda pasti. Iya. Dan di Zumba itu kan macam-macam sih. Jadi kalau saya kan lebih ke Zumba fitness. Jadi setiap gerakannya pun ada gerakan fitness tanpa kita sadari, nggak melulu menari gitu loh. Zumba itu terdapat bagi berapa bagian? Apanya? Itu tadi ada fitness, terus ada Zumba itu ada berbagai macam ya. Ada Zumba fitness, Zumba toning, Zumba strong. Jadi beda-beda, ada penjabarannya sendiri ya. Kalau saya ambilnya di Zumba fitness. Sama-sama Zumba, cuman beda karakter aja. Kalau Zumba fitness itu seperti senam biasa ya, dengan kolaborasi dance dan gerakan fitness. Tapi kalau Zumba strong itu lebih ke inilah gerakan powernya itu untuk tangan, kaki, nggak melulu inilah apa dance, beda strong. Terus kalau yang Zumba toning itu untuk pembentukan juga, itu hampir mirip dengan Zumba fitness sih, cuma dia pakai alat. Iya, alatnya kayak dumbbell kecil 2 gitu. Manfaatnya berarti beda-beda ya? Beda-beda. Ya sebenarnya sih sama, cuman beda kemasan aja biar nggak bosen. Sama juga senam aerobik juga macam-macam kan. Kalau orang-orang kan taunya yang belum tahu tentang Zumba, aerobik itu kan pasti bilang, alah gerakannya juga gitu-gitu. Padahal di dalamnya pasti ada manfaatnya sendiri-sendiri. Iya, ada manfaatnya sendiri. Mereka nggak tahu gerakan fitness itu yang mana, taunya kan mereka seperti senam, seperti menari, dia cuma gitu aja. Tapi sebenarnya ada gerakan fitnessnya ada. Manfaatnya ada untuk paha, untuk lengan, untuk apa itu ada tanpa mereka sadari. Jadi di Zumba ini kan kita buat orang happy dulu. Jadi kan happy, dia nggak tahu kalau sebenarnya itu juga membentuk tubuhnya untuk mendapatkan hasil. Tapi kita dibuat happy tanpa sadar, kita juga melakukan olahraga, melakukan pembentukan tubuh. Kalau misalnya kalau gerakan harus disuruh lari, kadang kan mikirnya, aduh kok lari ya, capek. Nah itu loh, dari situ kan mungkin akhirnya semangat untuk olahraga hilang. Tapi kalau sudah dinyalakan musik, kita happy dulu, yang mengikuti pasti, oh iya ayo ikut, tinggal ngikut aja kan. Nah tanpa disadari mereka sebenarnya melakukan gerakan senam, gerakan fitness yang bermanfaat untuk tubuhnya. Ya kan semua orang itu belum tahu manfaat-manfaat Zumba, jadi ya mereka paling mikir alah seperti itu aja gitu. Kita juga tahu kan gitu. Susahnya untuk menghadapi orang-orang yang kesusahan mengikuti gerakan. Kesusahan mengikuti gerakan ya itu kembali lagi tadi aja, yang pertama diajak happy aja dulu. Berarti kalau olahraga itu yang penting kita happy dulu. Iya. Makanya bedanya Zumba dengan senam yang lain yaitu di Zumba itu yang dicari utamanya itu happy dulu, membuat orangnya nyaman. Jadi dia nggak sadar untuk
ikut berolahraga gitu loh. Jadi kalau dia sudah nyaman, senang untuk melakukan gerakan-gerakan berikutnya, pasti dia mau gitu. Tanpa harus ada paksaan. Karena dia sudah merasa seneng kan, nyaman gitu. Kebanyakan yang ikut Zumba sama Zina itu berumur berapa? Ibu-ibu atau anak muda? Semua ada, dari semua umur ada, dari ibu-ibu, dari remaja. Kadang juga anak-anak ada, misalnya ibu-ibu kan ada sih yang bawa anaknya ikut. Berarti kan kalangan anak-anak juga ikut juga. Meskipun sebenarnya Zumba untuk anak-anak sendiri juga ada. Zumba Kids ada ya. Zumba Kids namanya. Untuk yang sudah usia juga ada lagi. Untuk usia 50-an itu ada Zumba Gold. Nah, itu untuk orang yang sudah sepuh-sepuh. Ada. Berarti semua kalangan itu bisa mengikuti Zumba ya, Zin? Iya, bisa. Itulah hebatnya Zumba dan asiknya Zumba itu di situ. Semua bisa mengikuti. Jadi nggak ada kata nggak, saya sudah tua, nggak bisa. Itu sudah ada sendiri, ada porsinya sendiri-sendiri. Gerakannya pasti juga berbeda-beda. Beda. Manfaatnya? Manfaatnya sama, untuk mendapatkan sehat. Bukan untuk dapat langsing loh ya. Masa? Oh iya. Kadang orang mindsetnya kan salah gitu loh. Kalau olahraga itu kadang mereka berpikir mau olahraga biar langsing gitu, bener nggak sih? Itu mindset yang salah. Langsing itu hanya bonus. Yang utama kita cari itu sehat dulu. Kalau mindsetnya kita langsing, kadang kalau yang didapat nggak ada, akhirnya olahraganya akan dihentikan. Capek, males, karena apa? Keinginannya belum terpenuhi. Gitu loh. Tapi kebanyakan itu Zin yang pelatih-pelatih Zumba itu pada langsing. Ya itu mungkin kebetulan aja. Ya mungkin karena gerak setiap hari itu, jadi kita bisa membuat tubuh kita menjadi bagus. Udah gitu. Langsing, tetap awet muda gitu loh. Kebanyakan para pelatih itu. Iya, karena kita gerak setiap hari kan peredaran darah lancar. Terus kita juga banyak minum, jadinya di wajah juga kelihatan seger gitu loh. Makanya ayo kita berolahraga. Kalau pengen awet muda, berolahraga lah. Itu yang pertama sih. Tapi yang utama lagi juga dari pola pikirnya juga dulu. Kita nggak usah stres, kita happy. Yang penting di dalam hati ini tenang lah, baik, nggak punya, ya selalu positive thinking lah, gitu. Nanti akan membuat kita kelihatan lebih bagus. Itu salah satu gimana caranya untuk kelihatan lebih bagus. Nah, kalau Zinata sendiri umur udah menginjak di kepala 3. Sudah kepala 3 memang. Mau kepala 4 tiga setengah gitu ya. 3,5 udah. Tapi kok masih cantik, masih itu seger, terus juga kerawat anak-anak juga, ya kan? Iya. Nah, itu gimana untuk membagi waktu antara melatih orang, antara mengasuh anak, kok masih tetap seger? Kalau seger sih, ya karena olahraganya itu tadi sih. Tapi kalau untuk membagi waktunya, ya biasa aja sih Mbak. Kan setiap hari sudah ada jadwalnya. Misalnya kita hari ini mau mengajar berapa kali misalnya. Nah itu sebelum mengajar biasanya saya menyelesaikan pekerjaan rumah dulu. Setelah selesai semua baru saya berangkat gitu. Jadi saya menyelesaikan pekerjaan sebelum saya senam. Bisa andinya misalnya ada yang belum terselesaikan, ya nanti dilanjut lagi. Yang penting kan semua terselesaikan gitu. Yang penting waktunya senam harus tepat waktunya gitu. Apa namanya, dengan orang banyak kan ditunggu orang banyak. Jadi diselesaikan dulu pekerjaannya. Tapi yang penting anak-anak sudah terawat di rumah. Kalau sudah selesai baru tinggal. Pesan-pesan untuk orang-orang yang tidak mau berolahraga, terutama untuk saya. Pesan-pesannya itu, jagalah sehatmu sebelum sakit. Mungkin kita merasa sehat, jadi itulah kadang orang merasa nggak mau berolahraga. Padahal sebenarnya olahraga itu perlu, sangat penting untuk diri kita sendiri kok, bukan untuk orang lain. Kalau kita mau berolahraga, setidaknya kan ada keringat keluar, itu kan juga
mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh juga. Nah, disitulah kita setidaknya berikhtiar sehat dari situ. Karena setiap makanan yang masuk itu kan pasti ada lah yang perlu dibuang kan gitu. Jadi pesannya, ayo semangat, jangan gini, semangat lah, semangat untuk berolahraga, semangat dicoba, jangan patah semangat untuk olahraga ya. Tapi kan mereka berpikir itu gini loh, aku sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini, keringatku udah keluar semua kok tanpa aku berolahraga gitu. Tapi kan keringatnya beda Mbak. Beda. Keringat yang dikeluarkan untuk melakukan pekerjaan rumah dengan keringat berolahraga itu beda. Biasanya lebih banyak berolahraga, keringatnya keluar, terus otot-ototnya juga terlatih. Kita pasti kalau berolahraga kan konsumsi air putihnya lebih banyak kan, haus, kita minum dengan banyak, akhirnya juga membantu proses metabolisme tubuh juga kan. Kalau berolahraga boleh nggak sih minum yang nggak air putih, misalkan minum apa ya, yang manis-manis gitu? Sebaiknya air putih. Jus gimana kalau jus? Jus boleh, apa ya, ya kalau bisa yang sehat-sehat lah, jangan yang gimana ya, kayak kopi-kopi gitu. Iya. Olahraga dengan disandingi dengan kopi nggak boleh? Ya kalau bisa ya jangan. Tapi masa mbaknya mau minum haus-haus mau minum kopi? Tapi kan es kopi. Gitu. Iya, bagusnya air putih. Oke, baik kan, berarti bagusnya air putih gitu ya, Zin. Lebih sehat. Lebih sehat. Buah-buah. Buah boleh. Kalau bisa sih kurangi manis. Pokoknya kurangi manis gitu. Iya. Kurangi manis, jangan terlalu banyak manis. Ya kalau manis buah boleh. Manis buah boleh. Iya. Kalau gula kurangi gitu. Iya, dikurangi. Paling porsi gula sehari itu 2 gelas sudah cukup. Gitu. Iya. Ya, itulah tadi perbincangan tentang Zumba. Sebenarnya nama Zin itu adalah dari singkatan. Iya ya. Iya. Nah, singkatan. Perbedaan dari Zumba dengan yang lainnya itu, di Zumba ayo kita yang penting happy dulu. Iya. Yang penting happy dulu, jangan merasa terbebani gitu, Zin. Iya, betul. Sebenarnya semua olahraga itu sama, cuman beda caranya saja untuk, tapi sebenarnya intinya sama-sama untuk dapat sehat. Oke. Ya, untuk sehat jangan lupa berolahraga, jangan lupa minum air putih, kurangi untuk berminum yang gula-gula, yang manis-manis. Konsumsi gula. Kalau tips untuk cepat awet muda tadi katanya hiduplah bahagia. Olahraga. Jaga tubuh, jaga hati, olahraga. Berpikir positif thinking. Pokoknya yang baik-baik itu akan membawa dampak kepada diri sendiri, itu juga baik gitu ya, Zin. Ya, terima kasih untuk edukasinya untuk hari ini, dan semoga ini juga jadi motivasi buat mereka semua sih, biar mereka mau berolahraga, biar tidak kita itu hidupnya hidup sehat gitu loh. Terima kasih ya dari saya dan Zinata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.